Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini saya coba menyampaikan kembali webinar sebelumnya yang sudah saya ikuti terkait pelaporan GoDigi pada SMS, yaitu IoT atau Internet of Things untuk plantation, solusi murah, mandiri, dan open source untuk digitalisasi perkebunan oleh Bapak Ono W. Purbo. Ya. Nah, mengapa IoT penting untuk perkebunan? Industri perkebunan bekerja di medan yang tidak sederhana, lahan sangat luas, titik kerja tersebar, kondisi lapangan cepat berubah, dan banyak keputusan harus diambil sebelum masalah menjadi besar. Dalam situasi seperti ini, masalah utama sering bukan kurangnya tenaga kerja, melainkan kurangnya data yang cepat, akurat, dan mudah ditindaklanjuti. Ya, jadi perkebunan itu memiliki tantangan karena dia luas, jauh, lambat, dan sering terlambat. Jadi karena kita berbeda dengan kantor, toko, atau pabrik tertutup, kita berada di lapangan. Suatu masalah kecil bisa menjadi mahal karena jarak, satu sensor rusak, satu saluran air terganggu, satu area kebun terlalu kering, ya bisa tidak segera terlihat jika pemeriksaan hanya mengandalkan patroli manual. Ya, perkebunan modern membutuhkan data lapangan yang hidup, bukan data yang datang terlambat. Area kerja kita sangat luas, sehingga satu tim tidak mungkin memantau semua titik secara terus-menerus. Banyak titik jauh untuk sulit dijangkau, terutama pada kebun yang tersebar dan infrastruktur komunikasinya terbatas. Respon sering lambat bukan karena orang tidak bekerja, tetapi karena informasi datang terlambat atau tidak lengkap. Data lapangan terpecah-pecah, sebagian ada di alat, sebagian di catatan, sebagian lagi hanya ada di kepala petugas. Keputusan sering bersifat reaktif, yaitu bertindak setelah masalah besar, bukan saat gejala awal muncul. Ya, di sini IoT menjadi relevan, dan IoT tidak menghilangkan peran mandor, kerani input, atau asisten kebun. Sebaliknya, IoT memberikan mereka mata tambahan, telinga tambahan, dan alarm tambahan. Sensor membantu melihat lebih cepat, jaringan membantu mengirim data lebih cepat, dashboard membantu membaca keadaan lebih cepat, alarm membantu bertindak lebih cepat. Orang tetap megang kendali, tetapi kendalinya diperkuat oleh data. Ya. IoT sendiri dalam kegiatan kita sehari-hari seperti AWS. Ya. AWS itu mengirimkan secara real time data cuaca. Kalau yang terkait dengan panen, seperti aplikasi The Farm yang diinput oleh mandor panen, KCS atau P2B, Kranikap inspeksi, dikirim ke server, kemudian ditampilkan pada dashboard, dan angka-angka yang mungkin memiliki masalah akan menampilkan alarm yang kemudian kita tidak lanjuti. Ya. Monitoring menjawab apa yang sedang terjadi. Alerting menjawab mana yang harus segera diperhatikan. Analitik menjawab pola apa yang terlihat. Decision support menjawab tindakan apa yang paling masuk akal sekarang. Ya, nilai utama IoT bukan pada banyaknya alat yang terpasang, melainkan pada kualitas keputusan yang bisa diambil dari data tersebut. Mandor tidak harus menunggu semua blok diperiksa untuk tahu mana yang harus perlu diperhatikan. Kerani input tidak hanya masukkan data, tetapi ikut menjaga mutu data dan aliran informasi. Asisten kebun dapat memprioritaskan tindakan berdasarkan kondisi nyata, bukan hanya perkiraan. Pimpinan dapat melihat tren lebih cepat, bukan hanya menerima laporan setelah masalah besar. Dengan kata lain, IoT yang baik bukan yang paling mahal, melainkan yang paling membantu orang bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih tenang.
Ya, jadi dampak IoT bagi efisiensi, keselamatan, mutu data, dan kecepatan respon, ya, seperti efisiensi operasional, keselamatan dan pengurangan risiko, mutu data lebih baik, respon lebih cepat. Ya, IoT yang tepat untuk perkebunan adalah yang murah, tahan, dan bisa dipelihara sendiri. Apakah sistem itu berguna, terjangkau, tahan lapangan, dan bisa dirawat oleh sendiri? Itu sebabnya pendekatan murah dan mandiri sangat penting. Tidak semua kebun membutuhkan sistem paling kompleks. Banyak kebutuhan dasar justru bisa diselesaikan dengan sensor sederhana, jaringan sesuai kondisi lapangan, dashboard yang ringan, dan SOP yang jelas. Prinsip awal yang perlu dipegang adalah mulai dari masalah nyata, pilih titik yang paling kritis, pasang alat secukupnya, ukur manfaatnya, lalu kembangkan bertahap. IoT yang baik di perkebunan bukan proyek pamer alat. IoT yang baik adalah proyek disiplin dan data dan respon cepat. Jadi banyak yang menjadi bagi-bagian dalam IoT ini, tapi yang paling simpelnya ada di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Sensor-sensor yang ada sekarang sudah terpasang, ya, itu mungkin tidak kita perhatikan tapi sudah berjalan, ya, mungkin karena di tingkat mandor, di tingkat kerani, bapak-bapak pemanen mungkin tidak atau belum mengerti, jadi tidak memperhatikannya. Sudah kita gunakan, ya, setiap pagi laporan cuaca dari AWS, setiap selesai panen laporan dari digital farming, ya, masuk ke dashboard, gitu, tertimbang di PKS, muncul di dashboardnya, terbaca, asisten bisa membaca, kerani bisa membaca, ya. Jadi kita bisa tahu lebih cepat berapa yang tertimbang. Kalau dia tidak muncul timbangannya, truk mana yang bermasalah, apa masalahnya, itu bisa kita ketahui dengan cepat dikarenakan IoT ini sudah berjalan di perkebunan. Nah, demikian penyampaian saya terkait webinar yang sudah saya ikuti sebelumnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.